Assalamualaikum dan selamat pagi. Ketemu lagi di Zona Belajar SD Negeri 2 Kendari. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran kita mengidentifikasi cara melestarikan tumbuhan dan mengidentifikasi cara membuat poster tentang pelestarian tumbuhan. Kalian sudah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Adakah yang dapat kamu lakukan untuk mempercepat perkembangan tumbuhan? Nah, sekarang ayo kita belajar cara melestarikan tumbuhan. Cara yang dilakukan yaitu mengembangbiakkan tumbuhan, tidak menebang pohon sembarangan, melakukan tebang pilih, melakukan penghijauan, pelestarian tumbuhan dengan in situ dan ex situ, serta mengembangbiakkan tumbuhan langka dengan kultur jaringan. Nah, siswa cerdas, kalian sudah pernah mempelajari tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan sebagai peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Dalam perkembangbiakan generatif terdapat proses terjadinya perkembangbiakan generatif. Pada gambar kalian sudah melihat proses terjadinya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Terjadi peristiwa penyerbukan yaitu serbuk sari yang jatuh di kepala putik. Pada arah panah yang pertama terjadi peristiwa pembuahan yaitu sel kelamin jantan melebur dengan sel telur kelamin betina. Pada arah panah yang kedua pembuahan menghasilkan zigot. Pada arah yang ketiga, zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Pada arah yang keempat, biji berada di dalam buah. Pada arah panah yang kelima, biji yang ditanam akan tumbuh, dan pada arah panah yang terakhir, tumbuhan baru akan tumbuh dewasa, berbunga, dan menghasilkan biji kembali. Siswa cerdas, ada juga nih macam-macam penyerbukan. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Kalian bisa melihat gambar tentang penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Pada penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Pada penyerbukan silang, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Pada penyerbukan bastar, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Dan penyerbukan pada tumbuhan dapat dibantu oleh perantara seperti serangga, burung, manusia, air, dan angin. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tidak kawin. Maksudnya, terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif ini terbagi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal, dan spora. Pada perkembangan vegetatif buatan dapat terjadi dengan cangkok, stek batang, stek daun, merunduk, okulasi, dan menyambung. Nah, beberapa jenis tumbuhannya juga sudah ditentukan. Tumbuhan apa saja yang terjadi dengan cara vegetatif alami dan vegetatif buatan.
Pada perkembangbiakan vegetatif buatan, terdapat cangkok. Yang pertama dilakukan dengan mengupas kulitnya dan kambiumnya. Setelah itu menutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Selanjutnya mengikat dengan tali dan kemudian siram pada bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Nah, langkah-langkah untuk melakukan stek batang. Yang pertama, memilih induk atau pohon yang akan di-stek. Tentu saja pohon yang unggul dan sudah berbuah. Kemudian memilih batang yang sudah memiliki kayu yang keras dengan ukuran yang tergantung pada jenis tanaman. Kemudian melakukan pemotongan miring yang berfungsi agar luas penampang lebih besar dibanding horizontal tempat tumbuhnya akar. Kemudian media yang baik yang digunakan yaitu media yang tidak tergenang air sehingga tidak terjadi pembusukan pada batang tumbuhan. Selanjutnya, langkah untuk melakukan stek daun, misalnya pada tumbuhan cocor bebek. Yang pertama, pilihlah daun yang segar dan sempurna. Potonglah daun beserta tangkai bunganya, letakkan daun pada pot yang berisi tanah dan letakkan pot tersebut di tempat yang teduh. Untuk langkah-langkah okulasi, dengan melakukan pembuatan jendela okulasi. Selanjutnya, melakukan sedikit sayatan pada batang dan pengambilan kulit, kemudian membalut pertautan okulasi yang diikat dengan tali atau plastik bening agar pertautan dapat menyatu dengan sempurna. Siswa cerdas, tugas pertama kalian yaitu apa tujuan manusia melestarikan tumbuhan? Bagaimana cara melestarikan tumbuhan? Tuliskan 3 contoh tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Jelaskan cara pelestarian in situ dan ex situ pada tumbuhan langka dan buatlah kesimpulan tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Selanjutnya, poster. Poster merupakan media publikasi yang memadukan tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Seperti pada poster berikut yang berisi tentang ajakan untuk melakukan penghijauan demi masa depan bumi dan ajakan agar menghentikan penebangan hutan untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Siswa cerdas, tugas kedua kalian, gambarlah sebuah poster tentang pentingnya pelestarian tumbuhan. Selamat berkarya dan tetap semangat ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa.